Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah, NIM 2402034 dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Dengan dosen pengampu Ibu Salmiati, MPD PhD. Pada video kali ini, saya akan membahas hasil dari laporan praktikum pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit atau Elais guinensis Jack. Latar belakang pertumbuhan bibit kelapa sawit atau Elais guinensis Jack merupakan fase awal yang sangat menentukan keberhasilan tanaman dalam mencapai produktivitas optimal di lapangan. Pada tahap pembibitan, proses fisiologis seperti pembelahan sel, pemanjangan sel, serta diferensiasi jaringan berlangsung secara intensif dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pengukuran pertumbuhan bibit seperti tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter batang menjadi indikator penting untuk menilai kondisi fisiologis tanaman serta efektivitas pengelolaan lingkungan tumbuh. Melalui pengamatan dan pengukuran pertumbuhan, dapat diketahui sejauh mana bibit mampu beradaptasi dan berkembang secara normal sesuai dengan karakter genetiknya. Selain itu, pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit juga berperan penting dalam mendukung kegiatan budidaya yang berkelanjutan. Bibit dengan pertumbuhan yang baik di pembibitan akan memiliki peluang hidup yang lebih tinggi setelah ditanam di lapangan serta mampu menghasilkan tandan buah segar secara optimal pada fase produksi. Praktikum pengukuran pertumbuhan bibit kelapa sawit bertujuan untuk memberikan pemahaman langsung mengenai keterkaitan antara proses fisiologi tumbuhan dan parameter pertumbuhan yang teramati. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami konsep pertumbuhan tanaman secara ilmiah serta menerapkannya dalam pengelolaan pembibitan kelapa sawit secara tepat dan efisien. Adapun tujuan dari praktikum ini, yang pertama, mengukur parameter-parameter pertumbuhan bibit kelapa sawit secara akurat, menganalisis pengembangan morfologi dan fisiologi sebagai indikator kualitas bibit, melatih mahasiswa dalam penggunaan alat ukur tinggi, diameter, dan luas daun, serta menghasilkan data pertumbuhan untuk evaluasi mutu bibit di pre-nursery atau main nursery. Alat dan bahan. Yang pertama, alat yang digunakan ada mistar atau penggaris berukuran 30-50 cm, jangka sorong atau kapiler digital atau manual, timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram, label tanaman, buku pencatatan atau worksheet, serta alat hitung. Kemudian ada bahan, yaitu bahan bibit kelapa sawit umur 1-12 bulan, kemudian tali rafia atau pita identifikasi. Cara kerja pertama yaitu persiapan. Tentukanlah jumlah bibit sampel, kemudian beri label pada setiap bibit menggunakan kode unik. Setelah itu, siapkan alat ukur dan bersihkan dengan alkohol dan siapkan worksheet pengamatan. Yang kedua itu adalah cara pengukuran. Mengukur tinggi bibit. Letakkanlah mistar dari permukaan media tanam, kemudian tegakkan mistar sejajar dengan batang dan catat tinggi hingga titik tumbuh. Lakukanlah 3 kali pengulangan dan ambil nilai rata-rata. Kemudian menghitung jumlah daun. Hitunglah semua daun yang terbuka penuh. Kemudian catat jumlah daun tombak jika ada dan tulis total jumlah daun pada worksheet. Yang ketiga yaitu mengukur panjang dan lebar daun. Pilihlah daun terpanjang dan sehat, ukur panjang pelepah atau daun, ukur bagian terlebar daun, kemudian catat values. Yang keempat, mengukur diameter batang. Tempatkanlah jangka sorong 1-2 cm dari permukaan tanah. Pastikanlah posisi jangka sorong tegak lurus. Kemudian catat angka dengan ketelitian 0,01 cm.
Pembahasan. Berdasarkan tabel identifikasi tanaman sampel, seluruh bibit kelapa sawit yang diamati memiliki umur yang sama, yaitu 7 bulan dan berada pada kondisi lingkungan yang relatif seragam dengan suhu 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 80%. Intensitas cahaya yang diterima bibit bervariasi antar perlakuan dengan nilai tertinggi pada K3 dan terendah pada K4. Berdasarkan hasil pengamatan pertumbuhan bibit kelapa sawit selama 5-6 minggu, pemberian pupuk urea memberikan pengaruh yang jelas terhadap penambahan pertumbuhan bibit dibandingkan perlakuan kontrol atau K0. Bibit yang tidak diberi pupuk urea atau K0 menunjukkan pertambahan pertumbuhan yang paling rendah, baik pada tinggi tanaman maupun diameter batang, yang menandakan keterbatasan nitrogen dalam mendukung pertumbuhan vegetatif. Pada perlakuan K1 dan K2 dengan dosis urea 12,5 gram, pertambahan tinggi tanaman dan diameter batang mengalami peningkatan dibandingkan kontrol, dengan kisaran tinggi tanaman mencapai lebih kurang 43-44 cm dan diameter batang sekitar 11,6-11,9 cm. Peningkatan pertumbuhan yang lebih besar terlihat pada perlakuan K3 dan K4 yang diberi dosis urea 15 gram, di mana tinggi tanaman mencapai 46-47 cm dengan diameter batang yang lebih besar, yaitu sekitar 14,0-15,0 cm. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dosis urea dari 12,5 gram menjadi 15 gram mampu meningkatkan laju pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit secara lebih optimal. Pertambahan tinggi tanaman dan jumlah daun serta diameter batang pada fase pembibitan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan nitrogen sebagai unsur utama penyusun klorofil dan protein struktural tanaman. Menurut Curley dan Tinker 2016, pemupukan nitrogen pada bibit kelapa sawit mampu meningkatkan pembelahan dan pemanjangan sel, serta berdampak langsung pada peningkatan tinggi dan diameter batang. Penelitian oleh Fauzi et al. 2020 juga melaporkan bahwa dosis nitrogen yang lebih tinggi hingga batas optimal menghasilkan pertambahan pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dosis rendah maupun tanpa pemupukan. Hal ini sejalan dengan hasil praktikum, di mana praktikum urea 15 gram yaitu K3 dan K4 menunjukkan pertambahan pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan dosis 12,5 gram yaitu K1 dan K2 serta kontrol atau K0. Dengan demikian, pemberian pupuk urea pada dosis yang tepat berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan vegetatif bibit kelapa sawit dan menghasilkan bibit yang lebih vigor pada fase pembibitan. Kesimpulan, pemberian pupuk urea berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan kesehatan bibit kelapa sawit dibandingkan kontrol. Dosis 15 gram cenderung memberikan hasil pertumbuhan yang lebih baik, terutama pada kondisi lingkungan yang mendukung, sehingga pemupukan nitrogen perlu disesuaikan dengan kebutuhan bibit.